Selamat datang lagi di Saritek, Sharing Teknologi. Kali ini kita akan bahas bila mana Indonesia pakai sortir canggih milik Cina. Gimana sih bedanya? Lalu apa aja keuntungannya? Simak video ini sampai habis ya. Kita semua pasti pernah belanja online kan? Apalagi sekarang toko online lagi banyak yang kasih promo, sehingga kita jadi pengen beli. Tapi seringkali kita harus bersabar menunggu karena paketnya lama sampai. Kadang kita sampai cek di resi dan tulisannya pesanan Anda masih berada di lokasi sortir DC Cakung. Kesel banget sih pasti. Ini udah umum terjadi bila mana pengiriman di area Jabodetabek. Padahal kalau misalnya dalam kondisi normal, pengiriman bisa jadi tidak terlalu lama. Hal ini biasanya terjadi kalau pas waktu lagi ada promo atau lagi ada hari khusus, sehingga akhirnya pengiriman membludak dan barang-barang itu jadi terlambat. Kok bisa gitu sih? Nah, ternyata proses sortir barang di Indonesia itu masih manual loh. Artinya, ada petugas yang harus memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus, ada juga yang bagian mengukur barang secara manual, ada yang menghitung berat dari barang, lalu mengecek tujuan barang satu persatu, dan akhirnya menempelkan label untuk pengiriman barangnya itu secara manual. Ya wajar, karena hal ini akhirnya pengiriman barang itu bisa jadi terlambat gara-gara proses ini. Ini semua memakan waktu dan tenaga yang sangat banyak. Dan kita juga tahu banyak demo dari para kurir-kurir yang bekerja di DC Cakung, apalagi di saat-saat pengiriman lagi banyak. Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan barang kalian itu bisa rusak atau hilang di jalan. Tahu nggak sih, kalau di Cina, proses sortir barang ini udah menggunakan teknologi canggih. Di Cina, terdapat sistem sortir barang canggih yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Sistem ini menggunakan teknologi robot dan AI. Robot dan AI ini digunakan untuk memilah dan mengurutkan paket. Lalu secara otomatis menggunakan robot bantu untuk memindahkan dari konveyor satu ke konveyor yang lain. Mesin sortir otomatis ini dapat membaca mulai dari barcode, alamat, ukuran, berat, dan tujuan barang yang akan dikirim. Selesai dari situ, label akan menunjukkan area pengiriman paket. Setelah barang sudah dikasih label, barang akan diangkut oleh UGV atau Unmanned Ground Vehicle, di mana UGV ini memindahkan barang dari pengirim menuju lokasi atau area yang akan dikirim. Keren banget kan? Dan ekosistem ini adalah proses sortir barang yang biasa dilakukan menggunakan teknologi sortir yang berada di China. Jadi, apa sih manfaat dari sortir barang canggih ini? Oke, mari kita coba bedah poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ini menghemat biaya operasional dan tenaga kerja. Menurut data dari Alibaba Group, biaya sortir barang per kilogram bisa turun dari yang awalnya 1,2 yuan menjadi 0,6 yuan. Hal ini karena pekerja yang dibutuhkan dipangkas menjadi 300 orang. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produktivitas. Dengan menggunakan mesin otomatis, pusat sortir bisa menangani hingga 1,2 juta paket per hari. Nah, itu artinya kalau misalnya kita lagi dalam load yang sangat tinggi, hal ini bisa terpenuhi. Karena sebelumnya kan kita menggunakan tenaga kerja manusia ya. Nah, dengan adanya ekosistem ini, kita tinggal menambah alat saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kalau misalnya menggunakan manusia 200.000, bila mana menggunakan ekosistem ini bisa sampai 1,2 juta paket per hari. Jadi selisihnya sekitar 1 juta paket per hari. Dan di sini juga bisa mengurangi kesalahan atau kerusakan. Tahu nggak sih kenapa kok barang-barang kalian tuh rusak? Iya, karena pengecekan itu menggunakan tenaga manusia yang harus mencapai target dengan jam kerja yang overtime. Dengan menggunakan ekosistem ini, kita bisa memaksimalkan untuk pengecekan barang, mulai dari identifikasi kode barang sampai dengan tujuan. Dan menurut pengakuannya, ekosistem ini bisa meningkatkan akurasi hingga 99,99%. Hal ini juga wajar sih, karena kan mereka menggunakan alat, bukan menggunakan manusia.
Memang menggunakan alat itu relatif lebih akurat, karena kalau manusia kan masih punya banyak faktor ya. Salah satunya adalah kelelahan atau mungkin ya salah identifikasi. Ekosistem ini juga menggunakan UGV sebagai alat bantu pindah yang tadi udah dibahas, di mana dia memindahkan barang dari pengirim menuju ke conveyor area kirim. Conveyor masuk itu adalah conveyor di mana barang itu masuk dan diidentifikasi. Nah, setelah itu dibutuhkan juga untuk pengiriman yang tepat. Untuk di dalam warehouse sendiri atau di dalam gudangnya sendiri, itu juga pengiriman juga harus tepat. Karena kalau misalnya tidak tepat, maka barang-barang kita bisa hilang di jalan. Ya, lebih tepatnya, ya tidak sampai gara-gara salah tujuan kirim. Yang terakhir, mempercepat pengiriman dan kepuasan pelanggan. Harapannya, dengan peningkatan teknologi, maka waktu pengiriman bisa dipersingkat hingga 50%. Harapannya dengan adanya teknologi ini, pengiriman ini bisa dimaksimalkan. Ini kita udah lihat sendiri ya, selisihnya adalah 1 juta pengiriman per hari. Jadi kalau misalnya kita berencana untuk memaksimalkan pengiriman, mungkin ini adalah salah satu ide yang bagus. Jadi dengan teknologi ini, maka mungkin masalah pengiriman barang yang ada di Indonesia bisa tertangani, terutama kota-kota besar. Karena teknologi untuk sortir barang ini sangat membantu untuk mempercepat sorting barang di kota-kota besar di Indonesia. So, gimana menurut kalian? Keren banget kan? Kalau misalnya sortir barang di Indonesia sudah menggunakan ekosistem sortir barang yang digunakan di Cina ini. Kalau Indonesia bisa pakai sistem sortir canggih ini, mungkin kita nggak perlu nunggu lama lagi kalau misalnya barang sudah terkirim dan mencapai di warehouse. Karena barang itu udah dikontrol atau diidentifikasi by AI lalu digerakkan by UGV. Dan juga mungkin teman-teman kurir yang ada di sana juga tidak terlalu kelelahan lagi, karena mereka kan sempat sampai demo tuh gara-gara pengiriman barangnya itu terlalu banyak dan akhirnya mereka harus lembur. Gara-gara mereka udah lembur terlalu lama, akhirnya banyak barang yang tidak terkirim atau mungkin hilang pas waktu lagi pengecekan. Oh iya, BTW, ke depan pengiriman barang juga akan didukung dengan penggunaan drone kargo loh. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana regulasi untuk penggunaan drone kargo di udara. Karena kan untuk menggunakan benda terbang ini nggak gampang dan butuh banyak perizinan. Apalagi kalau misalnya dia sampai jatuh di atas rumah kalian. Nggak menutup kemungkinan penggunaan drone kargo akan bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengiriman barang ke depannya. Sehingga sorting udah menggunakan AI, pemindahan sorting sudah menggunakan UGV, dan selanjutnya pengiriman barangnya akan menggunakan kargo drone. Oke, untuk membahas kargo drone, nanti kita akan bikin videonya sendiri. Kebetulan DJI udah membuat produk terbarunya, yaitu drone kargo. Nanti kita bahas di video selanjutnya. So, itu materi kita terkait sortir barang di Indonesia. Kalau misalnya kita menggunakan teknologi sortir milik China, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada salah atau ada yang mau kita diskusin, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.